Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dan rekanita semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama live IG-nya Ibnu IPPNU Skadiga. Tema kita pada malam hari ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah pandemi COVID-19. Dengan pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Nori Abdul Basit. Oke ya, Pak Nori wis dulu. Ya, gimana untuk suara teman-teman? Sudah jelas? Gimana? Suaranya sudah belum? Belum. Ya, Pak Nori. Belum. Siapa sih IG-nya ya? Gue tanya dia lah yang punya. Burung mana ya? Sambil nunggu Pak Nori, mungkin silahkan yang mau absen dulu. Masih. Ada kemana tuh? Ya, sambil nunggu Pak Nori, mungkin teman-teman di rumah itu gimana kabarnya? Bisa di komen. Jangan lupa absen. Oh ya, teman-teman yang mempunyai kerabat, adik atau saudara tetangga yang di rumah akan melanjutkan sekolah SMK, bisa langsung didaftarkan di SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng saja. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 12 siang, atau bisa juga cek link di Instagramnya skadiga_Kedung Banteng. Suaranya sempurna. Pak Loris ya. Aduh. Pak Loris di. Pak Loris di sini.
Orang dalamnya. Siapa? Mm. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Nori. Cek cek. Cek, Pak. Kok Ya. nggak ada gambarnya ya? Gimana? Suaranya jelas? Kok nggak ada gambarnya ya? Gak ada gambarnya. Gak ada gambarnya. Sinyalnya Gimana ya? susah, sebentar. Oh, nggih, Pak. Pak Nori nangka sinyal mungkin. Nggih, Pak. Nggih. Sudah. Ya, keluar lagi. Ini nggak paham mulanya, Pak. Nggak paham. Ya, sepertinya Pak Nori susah sinyal ya. Oke. Sambil menunggu Pak Nori, jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya apa Itikiwir ya. Itikiwir Production, jangan lupa itu di like, komen, dan subscribe. Terus, kalau kalian punya kerabat, saudara, atau adik yang mau melanjutkan sekolah SMK, daftarkan saja di SMK Diponegoro 3 Kedung Di sini ada 4 bidang kaprodi. Yang pertama administrasi perkantoran, ada akuntansi, multimedia, dan ada teknik kendaraan ringan. Silakan untuk kalian yang minat di SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng bisa langsung didaftarkan mulai hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang, atau bisa kalian cek linknya di Instagramnya SMK, maaf, di Instagramnya skadiga_Kedung Banteng. Bisa langsung dicari saja di situ, pasti ada. Ya, Pak Nori. Ya, saya. Ini ada satu. Jangan lupa untuk semuanya absen ya. Jangan lupa absen.
Ya, gimana Pak Nori? Udah jelas? Wong. Halo Pak? Cek, cek. Bisa dengar? Ya, cek. Ya bisa Pak. Halo, halo. Cek, cek. Ya Pak, bisa dengar? Ya bisa. Gimana Pak? Susah sinyal? Sinyalnya susah. Halo, halo. Cek. Ya halo Pak. Bisa ini udah Sudah dengar? jelas ya? Sudah jelas ya? Sudah. Aduh. Sudah Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabarnya Pak Nori? Kabarnya cek, cek. Dengar? Halo Pak, bisa dengar Pak? Dengar, ya bisa dengar. Maaf ya, ini lagi di rumah sakit Nggih. soalnya Oh iya Pak. harus menjauh Ya, dari orang-orang sakit, jadi mencari oke. tempat yang paling lenggang. Oke, sudah ketemu Pak Gimana tempatnya? kabarnya, Supri? Ya, alhamdulillah Pak Nori gimana? Itu yang di situ siapa aja? Coba lihat. Ada ini Pak Fadil sama Rizka. Malu Pak. Ya, Pak Nori, uang-uang. Ya, Pak Nori trouble ya ternyata ya. Cukup. Oke. Berdua. Oke. Ya. Kita sambungkan lagi, guys. Pak Nori. Trouble, Pak Nori. Oke.
Halo? Ya, Halo? Cek. halo. Ya, langsung saja mungkin ya Pak ya. Cek Pak Nori. Ya, halo Pak. Sudah jelas? Ya, Pak Nori. Iya. Ya, sudah jelas Pak? Pak Nori. Pak Nori keluar lagi. Ya, ya Pak Nori. Ya, sesuai tema ya pada malam hari ini, menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah pandemi COVID-19. Bagi kalian yang masih kepo tentang kebugaran, silakan pantengin terus ya IG live IG ini sambil nunggu Pak Nori. Mungkin kalian bisa sambil absen. Pak Nori keluar lagi. Ya teman-teman, jangan lupa terus saya ingatkan untuk kalian yang punya kerabat di rumah, punya saudara, adik, atau siapa yang mau melanjutkan sekolah SMK, kalian bisa langsung daftarkan di SMK di Ponorogo 3 Gedung Manteng. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang, atau kalian bisa
Cari linknya di Instagramnya skadiga_kedung Banteng. Kalian bisa langsung cari di sana. Di SMK Dipo ini banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di dalamnya, yaitu ada silat, ada hadroh, ada banyak ya, ada OSIS, pramuka itu juga pasti ada. Kalian bisa pilih ekstrakurikuler yang akan mengembangkan bakat kalian. Kalian nanti bisa masuk OSIS, ada futsal juga. Kalian nanti bisa, untuk futsal itu bisa cowok sama cewek. Untuk cewek yang suka main bola, kalian bisa banget. Langsung daftar saja di SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng. Pak Nori, mungkin sedang ada trouble pada jaringannya. Ini apa? Oke. Ya teman-teman, jangan lupa absen. Sekali lagi, jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Itikiwir Production. Kalian bisa langsung like, comment, dan subscribe. Terus bisa kalian follow Instagramnya. Instagramnya apa? Ibnu IPPNU ketiga bisa kalian follow. Terus Facebooknya apa? Ibnu IPPNU ketiga bisa langsung kalian tag pertemanannya untuk diramaikan. Sambil nunggu Pak Nori, silahkan absen ya teman-teman. Ya, Pak Nori, sudah ya. Pak. Nunggu ya? Nunggu Pak. Susah sinyal, iya. Susah sinyal. Oke. Oke Pak. Langsung saja mungkin ya Pak. Iya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Terima kasih waktunya. Langsung ke pertanyaan atau Pak Nori, perkenalan? Hah? Perkenalan? Aku kayaknya udah tahu Enggak semua ya? lah guru yang paling udah famous ya Pak di SMK. Oh iya jelas. Yang belum tahu harus daftar tuh di SMK antar biar kenal sama Pak Nori. Iya. Harus pokoknya yang kelas 3 SMP yang sekarang gabung di live IG langsung saja gabung ke SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng. Nanti ketemu sama saya. Kita ngopi bareng. Ya, siap. Ya, langsung ke pertanyaan ya, Pak. Topiknya hari ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah pandemi COVID-19. Oke, menurut Pak Nori, bagaimana sih cara menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah pandemi COVID-19, Pak? Menurut saya pribadi, untuk masing-masing manusia sekarang itu rata-rata sudah pintar menjaga
apa itu namanya kesehatan, apa namanya itu kebugaran kan. Kesehatan dan kebugaran itu berbeda. Bisa dengar? Iya, siap bisa Nah, Pak. eh, menjaga kesehatan apalagi di tengah pandemi seperti ini itu semua manusia sekarang itu eh, sudah pintar dan lebih dokter. Malahan semua manusia sekarang itu semua ingin menjadi dokter. Semuanya sudah pintar Oh, semua. Kalau ya pinter ya Pak. Supri tanya seperti ini mungkin Supri saja menurut saya sudah bisa ngerti jawabannya sendiri. Ya, Mungkin saya siap. hanya kasih tips atau saran untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Iya Pak. Mungkin kalau di yang paling utama itu menjaga pola makan yang pertama. Ya Ya, walaupun masih banyak warga atau manusia sekarang masih belum berkecukupan untuk memenuhi pola makannya. Ya, jadi hmm, kan di pas waktu TK kan kita diajari ada pelajaran slogan 4 sehat 5 sempurna. Nah, iya Pak. Pak. itu sebenarnya uh, menurut saya itu sangat penting. Hmm, Walaupun kedengarannya itu untuk kalian sendiri itu sudah biasa, tapi itu menurut saya biasa. sangat penting karena menjaga pola makan sendiri itu seperti tanaman saja. Tanaman kalau kalau cuman air saja nggak dipupuk terus nggak dikasih apa vitamin tanaman saja nggak cukup menurut saya. Nah itu sama saja dengan tubuh manusia. Kalau tubuh manusia sebenarnya minum saja itu cukup ya, tetapi harus diimbangi dengan vitamin, makan dan lain-lain. Vitamin. Iya, kalau di tengah pandemi ini untuk menjaga pola makan intinya kalian jangan makan sembarangan karena kalian sendiri saya lihat apalagi masa-masa sekolah Mohon maaf SMA Pak Nori, itu mungkin suaranya kurang jelas Pak. cek sudah dengar. Sudah Pak, sudah. Oke Eh, sampai mana tadi ya pola makan untuk Iya, siswa-siswa sekarang yang masa-masa remaja itu kebanyakan mereka suka dengan makanan-makanan yang instan. mm-mm. Oke, sebentar ya, break dulu. Ibu saya mau kencing. Iya Sebentar ya. Pak, silakan. Ya, jadi teman-teman, tadi yang pertama itu kan menjaga pola makan ya. Itu dijaga pola makannya, jangan sampai telat makan, jaga imunitas juga. Sambil nunggu Pak Nori. Oke, bisa diteruskan? Oke ya Pak, langsung saja. Ya, maaf ya. Mungkin Iya enggak, sedikit terganggu waktunya karena enggak saya apa-apa harus Pak. menjaga my mum yang sedang Oke. haid. Tadi sampai Ya di Pak. pola makan ya. Pola makan. Iya Pak, pola Nah, makan. pola makan itu ibaratnya pondasi. Untuk masa remaja kalian, kebanyakan suka makanan-makanan yang instan. Apalagi suka Instan. makan makanan yang instan seperti mie goreng. Itu saya yakini kalian bisa setiap hari mengkonsumsi eh, apa? Mie Mengkonsumsi instan. mie Makanan instan. instan ya Pak ya. Makanan iya ya cireng itu. Nah, sebenarnya itu tidak masalah ya, itu hanya pelengkap buat nutrisi kalian. Sebenarnya itu tidak mengganggu kesehatan ya, malahan Hmm. bagus kalau kalian makannya doyan, berarti pola hidup kalian juga bagus ya. Kembali ke pola hidup 4 sehat 5 sempurna itu sangat penting.
Jadi kalau kalian di rumah nggak ada, misalnya nggak ada ikan, nggak ada sayur, ya harus ada, misalnya ada telur. Nah, Telur. kalian harus makan telur. Nah, pokoknya jangan apa, jangan apa-apa kalau misalnya kalian nggak ada telur, nggak ada ikan di rumah, kalian maksa ke orang tua untuk apa, membelikan itu semua. Ya, itu mungkin ini saya disuruh Pak Nuri suruh beli ini, suruh beli ini. Nah, jangan gitu. Ada yang penting Iya, Pak. adanya, ya, yang penting ada unsur 4 sehat 5 sempurnanya. Kemudian susu, saya yakin untuk minuman-minuman saat ini, apa, minuman-minuman instan yang dijual jual di pinggir jalan atau di mall itu kebanyakan semuanya sudah mengandung unsur susu. Jadi Iya, Pak. untuk kebutuhan susu kalian saya yakin sudah terpenuhi ya, itu. Tapi jangan terlalu banyak campuran. Uh, Kalau bisa kalian mengkonsumsi susu murni ya, susu murni itu Iya, bagus Pak. buat tubuh dan apa, bagus buat pencernaan juga. Ya, itu menurut saya pola makan sangat penting. Terus kemudian yang kedua itu adalah olahraga. Olahraga untuk saat ini mungkin menjadi senjata paling utama untuk melawan pandemi yang COVID-19 mungkin ya, Pak. COVID-19 ya. Sebenarnya bukan hanya COVID-19 saja ya. Semua penyakit-penyakit yang ada saat ini mungkin itu yang paling utama itu olahraga. Iya, Jadi Pak. olahraga apapun ya. Kalau sekarang kan yang lagi hits itu bersepeda ya. Iya, Pak. Bersepeda, Bersepeda. bersepeda itu sangat, ya mungkin setiap sore, setiap pagi kalian bisa jumpai banyak orang yang bersepeda itu untuk apa, mencegah, melawan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya kalau menurut saya itu uh, belum apa, tidak ada corona, tidak ada COVID-19, kalian pun harus sering olahraga ya, karena olahraga itu Iya, Pak. mempunyai apa, ibaratnya senjata atau tentara untuk melawan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Kan otomatis kalau Iya, Pak. olahraga kan kita mengeluarkan keringat. Yang mengeluarkan keringat itu kan juga mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Jadi kalian jangan olahraga pada saat ini saja, saat pandemi kalian baru olahraga. Ya mungkin olahraga kalian juga saya yakin sih salah satunya adalah buat konten ya, buat konten di WhatsApp atau di Instagram. Nah, biasanya itu buat Iya, Pak. status. Tapi kan kalian harus jangan melupakan apa, alasan utama untuk pentingnya olahraga itu seperti apa. Dan kemudian olahraga itu tidak hanya di luar rumah ya, kita bisa lakukan olahraga itu di dalam rumah juga ya. Sangat banyak kalian mungkin apa, kan juga mempunyai gadget, mempunyai HP, kan kalian bisa lihat di YouTube itu artis-artis yang olahraga di rumah saja. Kan kita menaati peraturan pemerintah suruh di rumah saja. Nah, kalian harus kreatif, apa, aktivitas apa yang mengeluarkan keringat di dalam rumah. Siap. Itu sangat banyak ya. Ada push up, apa, olahraga yang tidak membutuhkan alat juga banyak. Olahraga yang sederhana dan itu bisa mengeluarkan keringat. Dan satu hal ini saya minta, kalau kalian nanti olahraga itu jangan menggunakan masker. Ya. Nah, kalau olahraga, ngomong tentang olahraga Pak Guru, gini, apakah dengan keadaan sekarang kita masih bisa olahraga di luar rumah itu, Pak? Kan katanya tadi kalau olahraga nggak pakai masker gitu ya, Pak? Diusahakan nggak pakai masker. Iya, memang saran saya kalau olahraga itu ya, kalau misalnya untuk saat-saat ini olahraga ya di luar rumah itu mungkin sangat susah, karena kebanyakan kalau misalnya kita akan menimbulkan kerumunan, itu nanti bisa
di apa nanti ada petugas-petugas yang bisa melihat kan, Mm-mm. nanti repot. Mending Ya, iya Pak. olahraganya kalian cari di tempat yang agak tidak Aman. terlalu banyak orang. Ya misalnya kalau di desa-desa itu kan ada banyak jalan yang di pinggir sawah, kalian bisa lari-lari di situ nggak tapi jangan menggunakan masker ya Kak. Kemarin ada kasus di Jakarta itu, orang bersepeda menggunakan masker itu sampai meninggal. Oh, Oke, sebentar ya, break dulu nggih Kak. Pak. Ya, ke teman-teman. Jadi tadi itu yang pertama menjaga pola makan dan yang kedua olahraga. Jadi kalian harus bisa usahakan olahraga yang di rumah seperti sit up, push up atau apa yang di rumah. Yang terus kalau olahraga juga usahakan di tempat-tempat yang tidak berkerumun dan jangan pakai masker kalau olahraga ya. Jarang-jarangin tuh makan makanan instan, terus juga makan makanan cepat saji itu sebenarnya nggak baik. Jaga pola makan di saat pandemik-pandemik seperti ini. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Waduh. Lagi nganu itu. Ya teman-teman, sambil nunggu Pak Nori, jangan lupa ya untuk kalian yang punya adik, saudara, tetangga, atau kerabat-kerabat yang lain yang mau lanjut sekolah, jangan lupa untuk yang lulusan SMP, silakan daftar di SMK di Ponegoro 3 Kedung Banteng setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai jam 12 siang, atau bisa juga cek link di Instagramnya Sky3_Kedung Banteng. Silakan yang belum absen bisa langsung absen. Ya. Sudah Pak Nori? Ya. Lanjut Pak. Dengar ya. Jadi sampai ya, gak apa-apa. Ya tadi sampai olahraga yang naik sepeda itu sampai meninggal Pak. Oh, iya iya. Sorry ya. Oke Pak. Jadi di Jakarta itu ada apa kasus orang bersepeda menggunakan masker itu sampai meninggal dunia. Jadi saya harap
kalian olahraga, walaupun saya juga menghimbau kalian kalau misalnya olahraga itu jangan menggunakan masker. Mungkin tetap menggunakan masker, tapi hidungnya sama mulutnya jangan sampai ditutup. Ya maskernya digantungin di leher aja. Mungkin kalau ada petugas kalian baru pakai lagi. Ya kalau kalau misalnya kalian olahraga menggunakan masker, itu kalian tidak menghirup oksigen, tapi malahan menghirup apa? Karbon dioksida. Iya. Jadi udara kotor yang keluar dari mulut, yang keluar dari dalam tubuh kalian hirup kembali, bukan oksigen yang ada di apa di luar, dan oksigen yang udara yang segar. Itu ada pertanyaan lagi mungkin? Apa Iya, lagi? Pak. Ada pertanyaan ya, Pak. Ini kan untuk yang suka renang ini, Pak. Apakah aman berenang pada saat pandemi seperti ini, Pak? Sebenarnya olahraga itu tidak ada yang dilarang. Ya, semua olahraga itu boleh. Tapi karena kolam renang sendiri kan itu adalah tempat yang sangat rawan menciptakan kerumunan. Jadi untuk saat ini mungkin kalian bisa renang di kali sendiri, ya tidak di kolam Ya, renang, Pak. tapi di kali atau di tempat-tempat berlubang kalian di pinggir rumah atau belakang rumah boleh. Tapi kalau untuk di kolam renang sendiri itu saya yakin juga belum ada kolam renang yang buka sekarang karena sangat rawan sekali. Apalagi kan kolam renang itu tempat biasanya sampai ratusan orang di kolam renang, ya seperti di mall sendiri lah kalau di kolam renang. Jadi menurut saya belum, jangan dulu, kalian bisa lakukan olahraga yang lain ya selain melakukan renang. Nah itu. Ya. Dan kemudian mungkin sebentar lagi kan ini mau ada new normal ya. New normal sendiri kan Iya, Pak. ada kehidupan baru kalian kerjakan itu nanti tetap menggunakan protokol olahraga kalian juga nanti pasti ada olahraga yang dilarang seperti olahraga yang menimbulkan keramaian itu sudah di sorry Iya, Pak. ada suster. Saya mana tadi olahraga new normal. Iya, Pak. Mungkin olahraga seperti sepak bola sendiri itu sudah di stop karena menimbulkan keramaian. Ya apalagi itu renang sebenarnya yang renang sedikit tapi yang ke situ mengantar banyak. Ya. Jadi kita bisa lakukan olahraga yang tidak menimbulkan keramaian. Ya seperti kalau di rumah sendiri itu pasti tidak akan menimbulkan keramaian. Ya, kalian bisa lakukan sendiri di YouTube, itu banyak kalian lihat olahraga di rumah kalian bisa lakukan. Nah mungkin itu saja. Jadi untuk renang saran saya itu jangan dulu karena nanti takutnya beresiko. Sebenarnya aman saja karena renang Mungkin adalah salah satu di kolam renangnya mengandung. enggak, sebenarnya olahraga renang itu malahan bagus. Kalau COVID-19 kan itu menyerang paru-paru. Nah, olahraga renang sendiri itu adalah olahraga yang paling bagus, olahraga yang paling pokoknya olahraga pertama ya, yang peringkat pertama yang paling bagus untuk melatih paru-paru dan membersihkan paru-paru. Itu jadi sebenarnya olahraga renang itu malah disarankan pada saat pandemi seperti ini. Tapi kan olahraga renang itu kalau misalnya kalian punya kolam renang sendiri tidak masalah. Tapi kan kalau sekarang kan kolam renangnya cuma satu tapi buat orang Tutup banyak. Ya, Pak. Nah, kolam renangnya satu tapi buat orang banyak. Nah itu akan menimbulkan resiko. Jadi lakukan olahraga yang lain saja. Mungkin itu dari saya. Ya, oke. Yang terakhir,
Pesan Pak ke- Nori untuk semuanya, Pak. oh ya, udah yang terakhir aja ini. Masih mau bicara lagi? Monggo, Oh Pak. enggak, oh iya iya iya. Eh, saran saya ya tetap eh, menjalankan saran dari pemerintah. Ya, yang pertama itu tetap menggunakan masker. Ya, tetap menggunakan masker. Ya, kalau di rumah jangan menggunakan masker. Ya, Iya, Pak. sebenarnya masker sendiri itu kalau sebelum pandemi itu masker hanya untuk orang-orang yang sakit, sebenarnya seperti itu. Kita kita orang yang sehat itu tidak perlu menggunakan masker. Kalaupun menggunakan masker itu, kalau kalian tahu masker sensi yang warna hijau yang khusus buat tenaga medis, Iya, Pak. nah itu kan sebenarnya kalau orang sehat itu kita menggunakan maskernya itu dibalik. Ya, hijaunya itu di dalam, yang putih itu di luar. Itu kalau masker orang sehat seperti itu. Aslinya seperti itu. Dan sebenarnya orang sehat itu tidak perlu menggunakan masker. Ya, yang menggunakan masker itu hanya orang-orang sakit. Tetapi ketika pandemi seperti ini, pemerintah menyarankan, bukan hanya pemerintah Indonesia saja, WHO ya, World Healthy Organization, organisasi kesehatan dunia saja sudah menyarankan untuk menggunakan masker. Jadi siapapun, orang sehat mau orang sakit, semua menggunakan masker. Itu untuk apa? eh, Penanganan pertama untuk mencegah penularan COVID-19 ya, dan bukan hanya COVID-19 saja, dan penyakit virus-virus yang lain. Itu menggunakan masker. Kemudian cuci tangan ya, cuci tangan sendiri itu sebenarnya kalau di Islam sendiri itu sudah ada kan, kebersihan sebagian dari iman, ya kan. Cuci Iya. tangan kan Iya, Pak. ibaratnya kita membersihkan tangan kita sebelum makan, kita sesudah makan, kita sesudah bepergian, sesudah mengerjakan apapun kita harus cuci tangan. Nah, itu sudah menjadi kewajiban dari dulu sebenarnya, tetapi karena ada pandemi seperti ini, kita mungkin kalau yang biasanya hanya 2 kali sehari kita cuci tangan ya, atau 6 kali sehari lah, kita bisa hitung mau makan sama sesudah makan 3 kali, berarti 6 kali. Kalau sekarang mungkin bisa 20 kali kita cuci tangan, setiap masuk rumah teman, setiap masuk mana kafe, misal ke mall, kan kita Iya. harus cuci tangan, kemanapun kita harus cuci tangan setiap. Nah, itu tidak ada salahnya sebenarnya, tapi uh, saya sarankan kurangi hand sanitizer. Kalian bisa mencuci tangan dengan sabun biasa. Mungkin kalau misal bepergian, nanti kamu harus cuci tangan dulu di rumah dan cuci tangan lagi setelah kamu bepergian. Nggak usah bawa hand sanitizer ya, karena hand sanitizer itu juga merusak kuman baik di tangan. Kan di organ tubuh Iya, Pak. manusia kan ada bakteri-bakteri yang baik, itu juga ada. Nah, itu hand sanitizer itu sangat sangat tajam untuk membunuh bakteri-bakteri baik, apalagi yang ada di tangan. Nah, itu. Dan kemudian yang paling utama sekarang, kalau kalian dalam kerumunan ya, kalau kalian terpaksa kalian mau misalnya pergi ke pasar, terus kemudian pergi ke mall, kalian tetap harus jaga jarak sendiri. Iya, Pak. Jaga jarak sendiri. Nah, itu. Jaga jarak itu sangat penting ya, karena untuk saat ini virus-virus apalagi COVID-19 kan, kabarnya itu bisa terbang ya, ada Oh iya, Pak. Loncat ya, Pak. ya, bisa banyak versi. Nah, itu kalian tetap harus jaga jarak sendiri. Nah, mungkin saran saya itu, dan mungkin yang paling utama, kalian tetap jaga kesehatan seumur hidup kalian ya. Jaga kesehatan seumur hidup ya, jangan hanya Iya, Pak. Siap. ada pandemi saja kalian menjaga kesehatan. Hidup kalian berubah ketika ada pandemi, tapi ketika belum ada pandemi, kalian enak-enak saja kalian mengabaikan kesehatan kalian, kesehatan tubuh kalian sendiri.
Mungkin itu saja. Jadi intinya COVID-19 itu memang ada, tapi tetap berbahaya. Menurut saya ada, tapi jangan ditakuti. Ya, kita lawan. Pokoknya itu. Karena banyak penyakit-penyakit selain COVID-19 yang lebih berbahaya. Ya, Berbahaya. ya misalnya seperti TBC. Kamu tahu penyakit TBC? Nah, Iya, Pak. penyakit TBC untuk sampai saat ini itu belum ada obatnya. Dan itu lebih mengerikan daripada COVID-19. Kalau COVID-19 kan hanya orangnya batuk, demam, bersin. Nah, kalau TBC itu lebih mengerikan. Ya, TBC itu batuk tapi mengeluarkan darah. Nah, Iya, itu Pak. sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Seperti juga dengan HIV/AIDS. Nah, itu lebih berbahaya. Iya. Nyata lebih sakit daripada COVID-19. Jadi COVID-19 itu seperti penyakit bersin-bersin biasa, penyakit biasa, tapi hanya Kayak flu ya, Pak ya? iya betul, kayak flu. Jadi kalau kalian imun tubuhnya kalian kebal, itu ya seperti biasa. Kalian jangan takut, makanya itu jaga pola makan, jaga kesehatan, olahraga, istirahat cukup. Itu nanti imun kalian yang akan menangkal sendiri dan akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kalian. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Intinya tetap Ya. patuhi protokol kesehatan sekarang, tetap itu aja. Intinya Ya, Pak Lori. jaga imun kesehatan, jaga imun tubuh. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak? Ya. Terima kasih Pak Lori atas waktunya. Semoga Pak Lori diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Lori. Oh. Ya, terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Ya, mohon maaf apabila ada salah dalam tutur dan kata. Dan jangan lupa untuk kalian yang punya adik, saudara, kerabat, atau tetangga-tetangga kalian yang masih bingung melanjutkan sekolah SMK di mana tentunya. Yuk langsung daftarkan di SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng. Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 12 siang, atau kalian bisa cek linknya di Instagramnya Skadiga_Kedung Banteng. Ya, jangan lupa tuh mampir di Instagramnya Ibnu IPPNU Skadiga, itu di follow. Terus, oke, ya di ITKiwir Production itu bisa kalian subscribe, like, comment, dan share. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Salah ngulurut. Ya. Udah Pak. Wis. Goreng. Apa maning ya? Wis. Wis. Ya Allah, astagfirullah. Bukan pilihan. Ndi. Siapa? Selesai? Iya, selesai. Akhir video. Selesai. Akhir video. Ya. Yes.